Selamat malam yang di Amerika, selamat pagi yang di Indonesia, dimanapun Anda menyaksikan program ini, biarlah kebaikan Tuhan menyertai setiap kita semua, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu sumber pertolongan kita. Apapun yang kita hadapi, tetap semangat, dan percaya Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Saudara sekalian, bulan Mei ini kita akan banyak belajar subtema kita, yaitu enlarge your capacity, perluas kapasitasmu. Dan ini merupakan bagian daripada apa yang kita percaya di tahun 2024 ini, bahwa Tuhan akan memberi tuaian yang ajaib. Dan saudara sekalian, salah satu persiapan agar penuaian itu terjadi dalam setiap area hidup kita, baik apa area penuaian dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita, kesehatan, kerohanian, bahkan dalam pelayanan, penginjilan, dan juga penuaian bagi gereja Tuhan, maka kita harus belajar untuk memperluas ya hidup kita, memperluas kapasitas kita. Kenapa, saudara sekalian? Karena hidup ini seperti sebuah wadah, ya. Kalau saudara sekalian, wadah kita, pikiran kita, hati kita, wadahnya kecil, hanya sebesar satu gelas, maka Tuhan tidak bisa mengisi lebih banyak daripada itu. Tetapi kalau kita mulai upgrade, kita mulai perluas kapasitas hati dan pikiran kita, kapasitas kepemimpinan kita, kapasitas saudaraku hidup kita, maka ketika kita perluas seperti mungkin sudah sebesar satu ember, maka saudara sekalian, Tuhan akan mencurahkan tuaian juga akan lebih besar. Bahkan kalau kita terus upgrade dan perluas, maka percayalah sesuatu yang ajaib akan makin Tuhan limpahkan. Nah, izinkan saya malam ini untuk menyampaikan sebuah renungan firman dengan sebuah tema progresif tapi tetap dalam pagar, ya. Progresif tapi tetap dalam pagar. Terus kalian, kata progresif hari-hari ini lagi ya viral di Indonesia. Karena apa? Karena sekalian ada ajaran-ajaran yang akhirnya menamakan diri Kristen progresif. Dan ternyata ajaran ini, saudara sekalian, justru membuat begitu banyak kegaduhan. Kenapa? Karena sebuah error, ya, hal yang akhirnya kita sebut sudah melampaui batas, sehingga kita katakan sesat. Kenapa, saudara sekalian? Karena ajaran Kristen progresif ini, saudaraku, sebetulnya asalnya dari Amerika, sudah cukup lama. Tapi akhirnya ada beberapa ya anak-anak muda di Indonesia yang katanya seorang pendeta, dan saudara sekalian, ternyata dia mulai dalam keadaan sebetulnya ingin progres, ingin mengalami kemajuan, karena beberapa orang-orang yang kenal dengan baik tentang hamba Tuhan ini, dia mengalami pergumulan pribadi dalam pernikahannya, sampai akhirnya saudaraku mengalami problem yang berat, dan kemudian bahkan gerejanya pun tutup, saudaraku, sehingga dia tidak bisa lagi mengembalakan, dan saudaraku lalu di sosial media, dia mulai banyak berbicara tentang Kristen progresif. Nah, tentunya kita tidak mau menghakimi, tetapi apapun yang ajarannya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, jelas itu adalah ajaran yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kesesatan Kristen progresif, salah satunya adalah mereka mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya Juru Selamat. Kalau kita berbuat baik, ternyata kita juga bisa diselamatkan. Jadi, dia menganalogikan bagaimana kalau Tuhan yang Maha Kasih, masa tega, ya, kalau ketika ada orang yang sangat baik, tapi walaupun dia, saudaraku, tidak percaya Yesus, masa Tuhan tega memasukkan dia ke neraka? Nah, saudara sekalian, jelas Alkitab berkata, Yesus bukan salah satu jalan ke surga,
Tapi Alkitab berkata Yesus satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus. Perbuatan baik kita, saudaraku, tidak akan pernah bisa mengampuni dosa kita. Perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Jujur, kalau seandainya berbuat baik, ya, memberi orang miskin, menolong orang, itu bisa menyelamatkan. Betapa banyak para gangster-gangster yang tiap tahun demi untuk melarikan pajak mereka membantu yatim piatu, membantu gereja, menyumbang untuk saudaraku semua hal-hal yang kemanusiaan. Dan apakah mereka pasti akan masuk surga ketika mereka hidup dalam dosa? Nah, saudara sekalian, jadi Alkitab berkata dalam Yesaya, kebaikan manusia itu di hadapan Tuhan seperti yaitu kain kotor, ya. Jadi saudaraku, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus saja kita bisa diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Katakan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, ya. Jadi Yesus sekalian, setelah kita terima Yesus, maka kita diajar untuk berbuat baik. Tapi ingat, bukan kita melakukan kebaikan supaya kita diselamatkan. Tapi setelah kita terima Yesus, setelah kita terima keselamatan, kita melakukan perbuatan baik. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kebaikan Tuhan melalui kebaikan kita kepada dunia. Kenapa kita perlu berbuat baik setelah kita terima Yesus? Karena kita harus, saudaraku, yaitu menjadi saksi Tuhan yang hidup. Kita melakukan kebaikan karena kita mau membalas kebaikan Tuhan. Kita rindu membalas kebaikan Tuhan. Dan supaya mengumpulkan upah dan pahala di surga. Tetapi saudara sekalian, jelas kita tidak bisa selamat karena berbuat baik. Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dunia, rela mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan saudara. Hari ini kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kalau ada saudara yang sudah lama jauh tinggalkan Tuhan, kembalilah kepada Yesus. Lalu juga kesesatan Kristen progresif ini mereka mengajarkan bahwa, saudara sekalian, Alkitab hanya inspirasi bagi kekristenan. Jelas ini sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran. Kenapa? Karena Alkitab bukan sekedar inspirasi. Alkitab kita adalah kebenaran mutlak, ya, kebenaran mutlak dari iman percaya kita. Dengan dengan alasan bahwa Alkitab itu ada banyak kesalahannya, ada banyak kontradiksinya. Salah satu contohnya adalah ketika saudara sekalian akhirnya dikatakan, kan Alkitab sendiri berkata bahwa menikah harus satu suami, satu istri. Lah, tapi kenapa Raja Daud istrinya 8? Kenapa Raja Salomo istrinya 1000 dengan gundiknya? Saudara sekalian, jelas, mari kita belajar bahwa sejarah tidak boleh dijadikan sebagai kebenaran. Saya ulang lagi ya, sejarah atau pengalaman tidak boleh dijadikan kebenaran. Nah, kebenaran yang Alkitab ajarkan, satu suami, satu istri, itu adalah kebenaran yang tidak boleh ditawar. Nah, coba lihat buktinya. Saudara-saudara, Daud dengan punya istri 8, apakah akhirnya dia mengalami banyak problem keluarga? Oh, banyak. Apalagi Raja Salomo, istri dan gundiknya 1000. Anda bisa bayangkan, kalau punya istri dan gundik 1000, coba hitung mertuanya berapa. Kita saja yang mertuanya 2 atau 1 saja, karena satunya sudah berpulang ke rumah bapak aja, kadang-kadang repot. Apalagi kalau mertuanya 2000. Anda bisa bayangkan, ya kan? Jadi, mari kita belajar, Alkitab bukan sumber inspirasi dalam kekristenan. Alkitab adalah kebenaran yang mutlak, yang kita harus pegang teguh. Ya. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa, saudara sekalian, surga dan neraka itu cuman kiasan. Nggak ada, karena Tuhan sudah mati bagi dunia, maka semua umat dunia, walaupun dia tidak percaya Yesus, walaupun dia nggak bertobat, sudah ditebus oleh Yesus. Wah, ini ajaran terlalu ngawur. Ya, kenapa?
Karena keselamatan dalam Yesus tidak pernah dipaksakan. Amin, saudaraku. Nggak pernah Tuhan memaksa orang untuk diselamatkan. Tetapi Tuhan menawarkan. Kenapa Tuhan tidak memaksa? Karena Tuhan memberi free will, kehendak bebas kepada kita manusia. Dan jelas, saudara sekalian, free will ini, saudaraku, adalah respon dari kita ketika Yesus berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuk pintu hati kita. Lihat, Yesus berkata, barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Pertanyaannya, kalau dia diketuk pintu hatinya untuk terima Yesus, tapi dia tidak mau buka pintu hatinya, dia terus menolak Yesus, apakah dia selamat? Jelas dia akan menolak keselamatan dan tidak akan diselamatkan. Saudara sekalian, Yesus berkata, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudaraku, ternyata Yesus menawarkan, tapi kalau orang menolak untuk datang pada Yesus, berarti dia menyia-nyiakan keselamatan. Nah, memang ada pertanyaan tentang Kristen progresif ini. Lah, Pastor Lukas, bagaimana kalau sampai ada orang yang di pedalaman, yang belum pernah dengar Yesus, atau yang mendengar Yesus, tapi Yesus yang keliru penjelasannya. Mungkin mereka cuma mendengar Yesus cuma sekedar nabi, Yesus bukan Tuhan, tapi kemudian dia mati. Bagaimana? Apakah nanti waktu penghakiman dia akan diadili dengan soal iman Yesus? Jelas Tuhan Maha Adil. Kalau dia belum pernah mendengar Yesus yang benar, jelas nanti pengadilannya adalah hukum benar dan salah, ya, hukum benar dan salah. Bagaimana selama dia hidup? Tapi kalau dia pernah mendengar Yesus yang benar, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian dia mati tanpa percaya Yesus, sebaik apapun dia, Alkitab berkata, tanpa Yesus orang itu tidak selamat. Itu sebabnya hari ini, biar kebenaran ini membuat kita bukan jadi Kristen yang sombong dan berkata, oh puji Tuhan, yang penting aku sudah selamat. Justru ini harus memacu kita untuk memberitakan Yesus dan mendoakan saudara-saudara kita, baik saudaraku keluarga kita yang belum percaya Yesus atau yang sudah mundur, maupun juga teman-teman kita, sahabat kita, atau siapapun orang yang kita temui. Mari kita berdoa supaya kita menjadi pemberita Injil untuk menyelamatkan banyak orang. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, kita belajar bahwa sebagai orang Kristen, kita harus memperluas kapasitas hidup kita. Kita harus belajar progres, ya, mengalami progresif kemajuan, tetapi jangan sampai kebablasan. Nah, kembali pada tema kita, progresif tapi tetap dalam pagar. Nah, setiap kita harus punya semangat progresif, tapi kita harus tetap, saudaraku, ada dalam progresif yang benar. Nah, izinkan saya mengajak saudara untuk belajar progresif yang benar tetap dalam pagar itu seperti apa. Saya akan mengajak saudara untuk melihat peristiwa di Alkitab ketika Raja Kerajaan Israel yang tadinya didirikan dan dipimpin oleh Raja Saul, akhirnya beralih kepada Raja Daud, lalu kemudian diteruskan oleh Raja Salomo. Nah, kenapa akhirnya terjadi perpecahan? Karena anak Salomo, yaitu Rehabeam, Raja Rehabeam, akhirnya dengan angkuh dan sombong memimpin bangsa Israel. Sehingga akhirnya terjadi perpecahan, dan ada 10 suku yang memisahkan diri dan menjadi kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Yerobeam, ya. Sementara sisa 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, tetap dipimpin oleh anak daripada Raja Salomo atau cucu daripada Raja Daud, itulah Raja Rehabeam. Supaya Anda nggak bingung, gampang aja. R-nya Rehabeam, R jadi dari keturunan Raja Salomo, ya, R, Rehabeam. Lalu kalau Y-nya berarti bukan dari Salomo, Yerobeam, ya. Ini saya membantu saudara untuk gampang mengingatnya. Nah, apa yang terjadi? Dari seorang rakyat biasa, Yerobeam ini
akhirnya diangkat Tuhan, dipercaya Tuhan untuk memimpin 10 suku atas bangsa Israel. Dan ketika setelah Yerobeam diurapi, Yerobeam akhirnya sebelumnya dinubuatkan oleh Nabi Tuhan bahwa dia akan jadi raja. Saudaraku, apa yang terjadi dengan Yerobeam? Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 12, ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan, perhatikan, maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Wah, dia takut kalau sampai rakyat 10 suku Israel ini balik kepada keluarga Daud, balik kepada Raja Rehabeam. Ayat yang ke-27. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelian di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Lihat, ada ketakutan dari Raja Yerobeam kalau sampai 10 suku rakyat Israel yang ikut dia kembali kepada Raja Rehabeam gara-gara mereka harus pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan Allah Israel. Ayat 28, perhatikan. Sesudah menimbang-nimbang. Nah ini loh, sesuatu pemikiran, ya kan? Saudaraku, logikanya, sesudah menimbang-nimbang, maka raja, yaitu Raja Yerobeam, membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, kepada orang Israel, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Wow, akhirnya Yerobeam justru membuat 2 patung lembu emas untuk apa? Agar orang Israel tidak lagi ke Yerusalem menyembah Tuhan yang benar, tapi menyembah yaitu berhala, yaitu 2 patung lembu emas. Lihat ayat yang ke-29, lalu ia, Yerobeam, menaruh lembu yang satu di Betel. Lihat, arti nama Betel adalah rumah Tuhan, malah sekarang dijadikan penyembahan berhala. Dan yang lain ditempatkan di Dan. Ayat 30, maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel, menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Saudara, sebuah pengalaman yang pahit kalau kita baca bagaimana Yerobeam diangkat Tuhan sebagai Raja Israel atas 10 suku Israel. Akibat ketidaktaatan Raja Salomo, ketidaktaatan anaknya Raja Rehabeam. Namun, saudara sekalian, setelah Raja Yerobeam diangkat Tuhan jadi raja atas 10 suku Israel, hidupnya ingin mengalami progres. Dia nggak mau mengalami kemunduran. Waduh, saya nggak mau kalau tiba-tiba nanti rakyatku meninggalkan aku. Jadi dia berpikir, dia menimbang-nimbang bagaimana aku bisa mengalami progres, bisa mengalami kemajuan yang luar biasa dalam pemerintahannya. Sayangnya, Yerobeam setelah jadi raja, dengan semangat untuk progresif, ia justru melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan hati Tuhan yang telah mengangkatnya. Tadi kita baca Yerobeam membuat 2 patung lembu emas yang ditempatkan di Betel dan di Dan agar disembah oleh bangsa Israel. Agar bangsa Israel tidak kembali ke Yerusalem untuk menyembah Allah yang benar. Perhatikan saudara sekalian, siasat jahat Yerobeam ini, ia buat agar ia, saudaraku, tidak kehilangan otoritasnya, tidak kehilangan dukungan rakyatnya, agar dia tetap jadi raja dan akhirnya bisa makin kokoh. Saudara sekalian, jelas ini sebuah kesalahan yang menyakitkan hati Tuhan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Saya berdoa biar ini menginspirasi dan menjadi pelajaran buat kita,
ketika Tuhan percayakan kita banyak anugerah, seperti Yerobeam. Bahkan Tuhan telah angkat saudara dan saya. Tadinya kita bukan siapa-siapa. Tadinya kita cuman ada di Indonesia, mungkin nggak punya masa depan. Tetapi ketika Tuhan bawa kita sampai hari ini ke Amerika, bagaimana Tuhan pimpin saudara dan saya. Bahkan Tuhan akhirnya membuat saudara punya begitu banyak fasilitas, baik keuangan, rumah, atau juga bahkan sekalian status imigrasi, atau juga saudaraku Tuhan beri Anda kepercayaan banyak hal dalam pekerjaan, kepandaian, maupun juga di dalam pelayanan. Ingat baik-baik, kita harus belajar dari kesalahan Yerobeam, agar semangat progresif kita, semangat untuk mau maju itu, tidak justru menjebak kita kepada kehancuran. Kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, akhirnya Yerobeam menyakitkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan murka kepada 10 suku Israel, kepada bangsa Israel. Kenapa? Gara-gara Yerobeam telah membuat sebuah keputusan yang salah. Saudara, saya Tuhan bawa ke Amerika sejak tahun 2000 sampai hari ini. Sudah sekian lama saya mendampingi dan terutama berinteraksi dengan berbagai bentuk karakter orang-orang Indonesia yang merantau, baik yang di kota Philadelphia maupun kota-kota lain. Sedihnya ada, saudaraku, keluarga-keluarga yang tadinya dari Indonesia begitu baik, begitu rukun cinta Tuhan, malah ke Amerika hancur-hancuran. Sedihnya ada orang, saudaraku, yang tadinya cinta Tuhan di Amerika, di Indonesia, tapi sampai Amerika justru akhirnya kehilang, bahkan sudah nggak pernah lagi muncul ke gereja. Sebaliknya, saya juga bersuka cita. Ada orang-orang yang dulu di Indonesia hancur-hancuran, tapi justru di Amerika ketemu Tuhan, dipulihkan hidup bagi Kristus. Bahkan juga ada orang-orang yang, saudaraku, tadinya nggak kenal Tuhan, tapi justru waktu Tuhan bawa ke Amerika, akhirnya dia bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, pilihan di tangan kita. Saya tidak menyalahkan semua kita kalau kita punya semangat untuk maju. Dan saya mendoakan, saya mendorong agar setiap saudara dan saya terus mau maju. Percayalah janji Tuhan. Tuhan tidak membuat kita turun, tapi Tuhan akan terus membuat kita naik. Bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Yang setuju, katakan amin. Saya memberkati setiap saudara dalam nama Yesus. Biar hidupmu makin diangkat Tuhan. Hidupmu makin mengalami anugerah Tuhan. Hidupmu makin mengalami banyak kemurahan dan juga peninggian dari Tuhan. Tapi mari kita belajar. Jangan sampai kita mau maju, mau progres, tapi caranya salah. Nah, hari ini kita akan belajar 3 rahasia progresif yang benar. Ayo, siapa yang mau belajar? Angkat tangan saudara. Saya mau lihat apakah Anda tidur, ya, puji Tuhan. Yang pertama adalah, ya, bukan itu, ya, di bagian awal. Yang pertama adalah, saudara sekalian, kita harus open-minded, tapi jangan keluar pagar. Ya, kita harus open-minded, kita harus pikiran terbuka, hati terbuka, tapi jangan keluar pagar. Nah, saudara-saudara, kita harus punya pikiran yang luas. Jangan berpikiran sempit. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpikiran luas, tapi berpikiran sempit, jelas Tuhan tidak akan bisa membawa kita maju. Saudara, dulu orang berkata, nggak mungkinlah manusia bisa terbang. Ya kan? Akhirnya orang mentertawakan Wright bersaudara. Nggak mungkinlah hanya burung yang bisa terbang. Tapi ternyata, saudara sekalian, gara-gara Wright bersaudara yang open-minded, yang akhirnya berhasil menemukan pesawat terbang. Anda bisa bayangkan, itu berdampak kepada setiap kehidupan manusia hari ini. Coba bayangin, kalau
nggak ada pesawat terbang. Saudara dari Indonesia ke Amerika naik kapal tongkang, ya kan? Atau mungkin naik kapal apa namanya Indonesia Pertamina, kapal apa itu? Nah, Anda bisa bayangkan, saudaraku, ya mungkin Kambuna atau apa. Anda bisa bayangkan berapa lama baru nyampe ke Amerika, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, kita bisa mengalami kemudahan pesawat gara-gara, saudaraku, ada orang-orang yang pikirannya terbuka. Dulu Steve Jobs, ya, apa terjadi, saudaraku, diketawain orang. Mana ada handphone yang ternyata bisa, yaitu melakukan baik email, baik itu video call, baik itu Instagram, semua sosial media yang canggih dan sebagainya. Tidak mungkin. Tapi lihat sekarang, kenyataan gara-gara ada orang-orang yang tidak berpikiran sempit. Nah, kita perlu open-minded. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saudara, kita harus punya sebuah semangat ya untuk mau maju. Semangat untuk nggak terus statis, nggak terus konservatif, dan berkata bahwa pokok aku begini ya begini. Ingat, salah satu value nilai gereja kita adalah apa? Bagian dari akronim Bethany, balance, ya, E ya adalah apa? Excellent, T-nya adalah teamwork, H-nya adalah humility, lalu E-nya adalah yaitu saudaraku attitude kita, tapi yang terakhir Y-nya adalah apa? Youthful. Artinya biar kita tambah tua, tapi kita mau progres untuk maju ya dan memperbarui hidup terus ya. Makanya saudara, kita harus belajar kekristenan bukan jadul, tapi kekristenan bisa progres. Saya berdoa juga ibadah kita, cara kita melayani, kita harus tetap open-minded ya. Makanya saya seringkali justru suka belajar ketika melayani di gereja-gereja lain di Indonesia yang lebih besar dan sebagainya. Saya amati, oh bagusnya begini. Waktu saya pulang, saya bilang sama tim, wah ini bagus, coba kita lakukan. Nah, itu akan membuat kita terus open-minded, terus progres, ya kan? Saudara, dalam dunia pekerjaan juga sama. Makanya kalau lihat orang maju, jangan iri. Jangan malah dijatuhkan, jangan malah dimusuhi. Belajar. Nah, Anda tahu kan, di tengah-tengah demo, banyak orang-orang Amerika, mahasiswa, tentang mendukung Palestina, kemudian anti-Israel, dan sebagainya. Tapi kenapa Amerika ini selalu mensupport Israel? Ada beberapa alasan, tapi salah satunya adalah itu menunjukkan kecerdasan Amerika. Kenapa? Karena Amerika ini, saudaraku, tahu bahwa Israel itu bangsa yang cerdas. Nggak bisa dipungkiri. Lihat, para penemu-penemu teknologi yang canggih, para penemu-penemu bahkan penerima hadiah Nobel, lihat, sebagian besar orang keturunan Yahudi. Sekali lagi kita tidak berkata dan kita tidak mendewa-dewakan orang Israel, ya. Tetap mereka punya kelemahan, tetap mereka punya kesalahan. Ya, kita berdoa bagi perdamaian Israel Palestina. Tetapi saudara sekalian, Amerika ini tahu persis bahwa kalau sampai mereka dekat dan baik dengan Israel yang cerdas, maka mereka akan juga ketularan jadi orang cerdas. Amin. Ya, karena Amsal berkata, siapa bergaul dengan orang bijak, ia akan jadi bijak. Sebaliknya orang yang bergaul dengan orang bebal, ia akan malang. Nah, jadi Amerika baik dengan Israel. Salah satu tujuannya adalah apa? Semua penemuan-penemuan teknologi yang terbaru, baik soal pertanian, soal militer, soal teknologi saudaraku sosial media, soal kedokteran, saudaraku, maka akhirnya Israel memberikan lebih dulu kepada Amerika. Dan Amerika tidak mau kalah bersaing dengan China, tidak mau kalah bersaing dengan Rusia. Amerika tetap mau jadi yang terdepan, jadi negara yang maju. Nah, makanya dia sadar dia perlu berhubungan baik dengan orang-orang yang cerdas. Nah, hal yang sama juga dalam hidup ini. Kalau ada saudara di kerjaan, ada orang yang cerdas, saudaraku di komunitas, jangan malah dimusuhi, belajar dari dia dan amati ya ATM, amati tiru modifikasi sehingga saudara bisa makin maju. Nah, jadi kita harus belajar open minded.
Nah, coba bisa bayangin, saudaraku, kalau kita nggak open-minded, saya sedih juga sih, sampai hari ini kenapa saya memikir ada banyak gereja-gereja Amerika maupun Eropa yang gedungnya besar, bagus, ya kan? Tapi ternyata isinya orangnya cuma berapa gelintir, itu pun yang udah tua-tua, yang sudah tinggal tunggu tanggal mainnya untuk berangkat check out-nya, saudaraku. Bahkan, saudaraku, kenapa? Apakah memang karena kekristenan sedang menurun di Amerika maupun Eropa? Ternyata jawabannya bukan begitu. Ada gereja-gereja di Amerika, gereja-gereja di Eropa yang lagi makin menuai jiwa-jiwa, yang makin booming. Kenapa? Karena gereja-gereja itu adalah gereja-gereja yang terus open-minded, yang mau terus progres, yang akhirnya, saudaraku, bisa relevan. Cara melayaninya relevan, kemudian apa yang disajikan juga relevan dengan zaman, sehingga akhirnya bisa menjangkau generasi muda dan orang-orang makin banyak datang pada Tuhan. Jadi, saudaraku, kita ini perlu open-minded, ya. Kadang-kadang kita ini sudah terbiasa untuk melakukan hal yang sudah kita nyaman, ya kan? Kalau kita udah merasa nyaman, ya ini, ya. Dan saya ini kadang-kadang tipenya seperti itu, soal makanan. Istri saya tahu persis. Kalau saya sudah suka di satu restoran, disuruh kembali atau suruh milih, mesti balik ke restoran yang sama, saudaraku. Sampai istri saya berkata, bosen, Pak. Lah, kalau dia sukanya malah mencoba restoran baru, dan beberapa kali nyoba restoran baru ternyata nggak enak. Saya bilang, sih lebih enak kan di restoran yang kita biasa makan, ya. Cuman dia akhirnya sadar, ya kita nggak enak karena salah pilih menu, tapi pasti ada menu yang lain yang lebih enak. Nah, saudaraku, akhirnya saya belajar untuk berani keluar daripada zona nyaman. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang juga gitu. Dalam cara kita melayani, dalam cara kita, saudaraku, melakukan banyak pekerjaan, kita harus out of the box. Anda harus belajar berpikiran luas, ya. Ayo, teman-teman, saya dorong, saya inspirasi saudara, supaya Anda di tempat kerjaan, dalam bidang Anda masing-masing, Anda akhirnya menjadi orang-orang yang terutama. Anda menjadi inovator-inovator. Anda menjadi orang-orang yang satu langkah, bahkan 10 langkah lebih maju daripada yang lain. Sehingga yang lain akhirnya ngikut saudara. Engkau akan jadi trendsetter. Kenapa? Karena saudara jadi orang yang open-minded, ya. Dan lihat bahwa orang-orang yang open-minded akhirnya adalah orang-orang yang bisa progres. Tapi ingat baik-baik, ya, kita harus open-minded, tapi jangan keluar dari pagar, ya. Nah, sekarang kebenaran yang kedua adalah tetapkan pagar pembatas dengan jelas. Nah, ini penting sekali. Tetapkan pagar pembatas dengan jelas. Lihat gambar itu. Kenapa di jalan yang tikungan ini perlu diberi pembatas pagar? Justru bukan, saudaraku, merugikan pengemudi mobil kendaraan, tapi justru mengamankan dan menyelamatkan. Nah, semangat progres, semangat untuk kita maju, open-minded, harus tetap kita miliki. Tapi tetapkan pagar pembatas, pagar pengaman yang tidak boleh kita langgar dengan jelas. Ya, pagar pembatas ini gambaran apa? Batasan yang kita tetapkan. Dan ini mengamankan kita. Dan bagi kita, orang percaya, jelas pagar pembatas kita adalah apa? Alkitab, firman Tuhan. Nah, tapi Pastor Lukas, pertanyaannya, kenapa justru ajaran-ajaran sesat sekarang ini kok banyak muncul dari orang Kristen, dari orang Alkitab? Kenapa ya kok dari agama lain kok jarang muncul kita dengar ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang akhirnya menyesatkan orang, kok malah banyak muncul dari Alkitab? Jawaban saya sederhana. Anda tahu, ya, nggak ada barang yang murah dan jelek yang dipalsu orang. Ya, hanya barang yang bagus, yang berkualitas tinggi, dan yang bernilai mahal yang akan dipalsu oleh banyak orang. Ya, Pak, ya. Ya, saudara, coba ada nggak, ya,
tas Cibaduyut yang dipalsu orang? Nggak ada. Coba yang memalsu tas Herman banyak nggak? Ya kan? Yang memalsu tas Herman banyak ya. Nah, Anda tahu saudaraku kenapa? Karena ternyata saudaraku sesuatu yang mahal, sesuatu yang berkualitas tinggi, sesuatu yang sangat genuine itu akan banyak dipalsu. Nah, ini membuktikan dengan baik-baik Alkitab kita adalah kebenaran yang bernilai tinggi. Alkitab kita adalah benar-benar suara Tuhan. Alkitab kita adalah benar-benar, saudaraku, yang sanggup menyelamatkan kita. Makanya banyak dipalsu oleh setan dan dibuat banyak ajaran-ajaran sesat. Ada lagi di Indonesia lagi viral ajaran sesat dari Korea, namanya Shinjoinji. Ya, Shinjoinji itu artinya dalam bahasa Korea adalah langit biru dan langit baru dan bumi baru. Dan ini sudah mulai masuk banyak ke Riau, ke Sumatera, bahkan sebagian ke Kalimantan, dan di daerah-daerah orang-orang diajar untuk apa? Ikut ajaran Shinjoinji, ajaran Kristen, tapi sesat. Akhirnya, saudaraku, pendirinya Lee Man-hee mengatakan bahwa aku adalah Yesus Mesias yang sudah datang. Dan akhirnya karena banyak dikritik, dia ganti sekarang. Aku adalah Rasul Yohanes yang sudah datang. Dan dia berkata bahwa orang yang ikut ajaranku saja, ya Shinjoinji, yang akan masuk dalam 144.000 orang yang terselamatkan dalam kitab Wahyu masuk surga. Itu ngawur. Kenapa? Karena dalam Wahyu memang ada 144.000 orang yang akan masuk surga selamat. Itu siapa? Itu adalah nubuatan khusus bagi orang Yahudi yang untuk pertama kali terima Yesus pada waktu Antikris berkuasa. Sementara kalau Anda baca dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes juga di pasal yang lain melihat di surga jumlah orang yang tak terhitung dari berbagai suku dan bangsa. Saya berdoa dan saya percaya di antaranya adalah saya dan saudara, orang-orang Indonesia yang terima Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, Alkitab kita adalah fondasi patokan mutlak dalam batas pagar pembatas kita. Nah, tapi Pastor Lukas, bukankah mereka juga pakai Alkitab, tapi kok akhirnya sesat? Gini-gini nih. Saudara, ingat ya, cara untuk membuat pagar batas yang jelas dari Alkitab, cara yang benar gini, jangan kau perkosa ayat Alkitab untuk kepentingan dirimu sendiri. Saya ulang lagi ya, maaf ya, bahasanya agak kasar, tapi ini memang kalimat yang tepat. Jangan memperkosa ayat Alkitab untuk kepentingan pembenaran diri kita sendiri. Ada pendeta-pendeta yang akhirnya miring itu, ya, yang mau progres tapi akhirnya jadi keluar jalur. Kenapa? Mereka mencomot ayat Alkitab tertentu, lalu mereka memperkosa, mereka betul-betul sampai, saudaraku, mengebius ayat itu sehingga membuat penafsiran yang salah dan menyesatkan orang, ya kan? Tapi kita ini harus belajar apa yang Alkitab tulis, apa yang Alkitab ajarkan, kita harus tafsirkan sesuai dengan apa yang Alkitab tulis. Saya ulang lagi ya, apa yang Alkitab tulis sebagai kebenaran, itu yang harus mengubah hidup kita. Jangan ubah Alkitab untuk menyesuaikan dengan diri kita, tapi kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan Alkitab. Yang setuju, katakan amin, ya kan? Jadi saudaraku, kita belajar contoh-contoh, ya kan? Contoh. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, aplikasinya, ya kan? Walaupun dalam pernikahan mungkin ada banyak ketidakcocokan, ya kan? Lalu kemudian lihat si A cerai, lihat si B cerai, lihat si A selingkuh. Lalu kemudian apa kita berkata, wah nggak apa-apa kan ada perkecualian karena zina. Nah, saudara sekalian, saya tetap punya prinsip, saya berkata dalam nama Yesus, biar 1.000 orang kawin cerai, saya pribadi katakan dalam nama Yesus, saya tetap akan belajar setia dalam pernikahan yang telah Tuhan persatukan. Katakan amin. Hari ini mungkin sudah makin banyak teman-teman kerja kita yang tidak jujur soal keuangan. Atau mungkin
Ada banyak mereka yang terhasut dengan ajaran anti perpuluhan, dan mereka akhirnya tidak memberi perpuluhan. Tapi saya tetap percaya kalau Yesus berkata dalam Matius 23 di Perjanjian Baru, yang satu harus kamu lakukan, keadilan, kasih, dan kebenaran. Maka yang lain, yaitu perpuluhan, jangan kamu abaikan. Yesus yang berkata, apa yang wajib kamu berikan kepada pemerintah, harus kamu berikan. Tapi apa yang wajib kamu berikan pada Allah, wajib kamu berikan. Bahwa sekalipun ada ratusan gereja tidak lagi setuju dengan perpuluhan, saya tetap percaya apa yang Alkitab tulis, saya kerjakan dengan setia. Saya ngomong begini bukan karena saya mau uang saudara. Saya pribadi, keluarga, tiap bulan kami juga memberi perpuluhan. Ya kan, saudaraku dan saudara sekalian, sekalipun hari ini ada banyak orang berkata, oh, saya nggak mau ngampuni karena dia terlalu jahat sama saya. Kristen harus penuh kasih, tapi juga harus bisa balas dengan jahat. Saya tetap percaya, pembelaan itu bukan dari kita. Pembelaan punyanya Tuhan. Orang jahat kita ampuni, serahkan sama Tuhan. Nanti percaya, Tuhan yang akan bela kita tepat pada waktunya. Pembelaan kita terbatas, tapi percayalah pembelaan Tuhan tak terbatas. Katakan amin. Jadi jangan paksa Alkitab ngikuti kemauan saudara. Tapi kita yang harus mau ikut kebenaran Alkitab. Ya, hati-hati ya. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang justru memaksa dalilnya, memaksa sebuah anggapannya, apa yang dia percaya, dia cari ayat-ayat Alkitab sebagai pembenaran diri, sebagai dukungan. Nah, itu tadi, akhirnya, saudaraku, kita akan ngelompat pagar. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia progresif yang benar adalah terus terbuka bagi koreksi dan evaluasi. Nah, ini paling penting. Terus terbuka bagi koreksi dan evaluasi. Saudara, kalau orang sudah tidak lagi mau terima koreksi, merasa paling benar, merasa diri sudah baik, dan dia anti marah dengan evaluasi dan koreksi, wah, coba cek, pasti akan error. Jangan tutup telinga dari suara orang-orang dekat kita. Percayalah, terutama para suami, orang lain bisa mengkhianati saudara. Istri yang dari Tuhan tidak mengkhianati saudara. Tidak ada yang amin, suami-suami. Amin. Hai suami-suami, ya kan? Ingat baik-baik, ya kan? Istrimu tuh penolong, ya kan? Walaupun dia nggak sempurna. Tapi percayalah, ya kan? Saudaraku, waktu kita susah maupun senang, yang akan mendampingi kita itu siapa? Istri kita. Makanya bapak-bapak, suami-suami, ya, jangan kemudian merasa lebih sok jagoan daripada istri, ya. Memang kita nggak boleh jadi suami yang takut istri, bukan singa Yehuda, tapi ya kan, jangan sudah Hello Kitty, nah, tapi mari kita belajar untuk apa? Tapi kita terbuka bagi suara orang dekat kita. Saya percaya bahwa di balik seorang pria yang sukses, pasti ada istri, wanita yang sukses. Demikian juga ibu-ibu, Bu, dengar suara suami, amin. Jangan cuma mau didengar. Kalau suami sudah berkata, ya kan, jangan shopping terus, ya kan. Anda bilang, oke, enggak ke mall lagi. Iya, memang enggak ke mall, tapi online datang terus, saudaraku. Amazon datang terus, ya. eBay datang terus, ya kan. Temu datang terus. Nah, hati-hati, saudaraku, ya. Nah, ini namanya, ya toh. Nah, belajar terbuka bagi koreksi dan evaluasi. Jangan abaikan suara dari sesama anggota tubuh Kristus. Makanya gini ya, kalau sampai ada ajaran sebuah gereja yang berkata, kamu tidak boleh ke gereja lain, pokoknya kamu jangan kumpul sama orang Kristen lain, pokoknya kamu jangan dengar khotbah hamba Tuhan lain, pokoknya harus dengar yang dari gereja ini aja. Percaya, ini sudah ada sebuah kultus individu, dan itu bisa berbahaya. Justru saya percaya, suara tubuh Kristus yang lain, itu sebagai penyeimbang buat kita. Makanya saya suka untuk bisa membangun jejaring dengan gereja-gereja lain,
walaupun beda denominasi dan sebagainya, bukan apa, tapi justru, saudara, setiap pengajaran-pengajaran itu akhirnya harus kita bisa pertanggungjawabkan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Percayalah, gereja lain selama dia menyembah Yesus dengan benar, itu tetap adalah anggota tubuh Kristus. Mereka adalah saudara-saudara kita. Setuju, katakan amin, ya kan? Nah, ketika ajaran Kristen progresif itu muncul, saya tentunya ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan, ya kan, yang kita diskusi. Bahkan ketika salah seorang yang di Indonesia yang memviralkan Kristen progresif itu sempat posting bersama seorang Romo Katolik yang berkata bahwa Romo Katolik juga setuju dengan pendapatnya bahwa orang bisa selamat selain karena Yesus asal berbuat baik. Lalu Romo itu membenarkan dan dia merasa dapat dukungan. Langsung saya hubungi Romo Indonesia yang ada di kota Philadelphia. Saya ajak ngobrol, diskusi, apa benar Romo ajaran Katolik seperti itu? Dan ternyata Romo itu bilang, oh enggak, ternyata tetap Romo gereja Katolik pun juga percaya bahwa orang bisa selamat hanya melalui Yesus saja. Dan saudara sekalian, terkadang kita perlu untuk membangun jejaring dengan anggota tubuh Kristus. Kita nggak boleh eksklusif, lalu merasa diri paling benar, pengajaran kita yang paling benar. Nah, kalau sampai ada input, kritikan, komplain dari sesama anggota tubuh Kristus, ini menjadi sebuah warning untuk kita bisa, yaitu mengevaluasi kembali. Jangan-jangan ajaranku sudah mulai error. Ya, saya sedih sekali juga ketika ada yang mulai berkata bahwa, oh, kalau kamu walaupun sudah dibaptis di gereja lain secara selam, tapi kalau kamu masuk ke gereja ini, kamu harus baptis lagi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, karena baptisan sebelumnya walaupun secara selam itu belum betul-betul kamu imani dan belum kamu ngerti. Waduh, kalau sudah begitu nih sudah mulai agak error, saudaraku, ya kan? Bahkan akhirnya ini itu dan akhirnya memisahkan diri dari sesama anggota tubuh Kristus. Wah, ini agak error. Kenapa? Kalau tangan harus pisah sama badan, nanti lama-lama jadi tangan berjalan sendiri, bahaya. Kaki kalau terpisah dari tubuh akan bahaya. Makanya tetap kita punya persekutuan sesama anggota tubuh Kristus, baik gereja, baik sesama gereja lain. Untuk apa? Saling menjadi sebuah filter, ya. Tapi nggak semua suara yang Anda dengar Anda harus kemudian terima, ya kan? Tapi Anda tetap harus cek dan apakah sesuai dengan doktrin gereja yang kita terima dan kita percayai. Jadi terus terbuka bagi koreksi dan evaluasi. Apalagi dari pemimpin saudara, orang tua Anda, bapak rohani, ibu rohani, atau juga bahkan anak rohani kita yang memberi masukan. Wah, kok kayaknya bapak sekarang sedang begini, kok begini. Nah, kita harus terbuka. Karena ingat, seperti Jenderal Naaman yang sakit kusta, akhirnya bisa pergi ke Israel dan sembuh. Kenapa? Karena Jenderal Naaman mau mendengar sebuah masukan dari budak perempuan Israel, budak kecil yang melayani di rumahnya. Budak perempuan ini berkata, oh kalau Tuhan ke Israel, Tuhan pasti sembuh dari penyakit kusta. Lihat, ternyata Tuhan bisa pakai orang-orang bawah kita, orang-orang kecil, orang-orang yang bahkan kita nggak duga, ternyata tiba-tiba memberi masukan, dan masukan itu menjadi sebuah koreksi buat kita, untuk kita bisa berbaik, membenahi diri. Itu akan baik sekali. Terkadang hari-hari ini Tuhan bisa pakai suara anak-anak kita, untuk membawa kita bisa maju lagi. Sekarang saya kalau mau model pakaian apa, saya sering kali tanya sama anak-anak saya, Papa pakai begini bagaimana? Lalu kemudian minggu kemarin saya khotbah, karena cepat-cepat saya pakai celana jeans yang skinny jeans, yang ketat. Anak saya ketawa, Pak, sudah jadul, Pak. Kuno. Loh, celana jeans ketat kok kuno? Oh iya, sekarang zamannya semua yang zaman komprang lagi. Zamannya sudah zaman baggy lagi. Oh, iya, 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 iya. Jadi jangan dipakai lagi, Pak, ya. Siap, saya bilang, saudara, ya. Saya cari lagi celana yang lama, yang mungkin bawahnya melambai sampai bisa ngepel lantai, saudara, ya. Kalau nggak ada, ya beli lagi, saudara, ya. Nah, mau nggak mau, kita bisa progres, kita bisa maju, karena Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Kesimpulannya,
Teruslah progresif, tapi tetap ada di dalam pagar yang benar. Dan 3 rahasia progresif dengan benar, ya. 3 rahasia yang pertama adalah open-minded, tapi jangan keluar pagar. Ya, kita harus tetap open-minded, jangan takut untuk buat kesalahan. Tapi tetap yang kedua, tetapkan pagar pembatas dengan jelas. Jangan lompat pagar supaya nggak bunuh diri, nggak kecelakaan. Yang ketiga, terus terbuka bagi koreksi dan evaluasi. Biarlah Roh Kudus mencerahkan kita lebih lagi, sehingga saudara, kita perluas kapasitas hidup kita, tapi tetap dalam batas pagar firman Tuhan, dan kita tetap mau terbuka bagi koreksi saudara kita yang lain, supaya kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita terima pengurapan dari Roh Kudus, dan kita malam ini akan minta supaya Tuhan memberi pengurapan untuk kita bisa maju alami progresif, tapi juga dengan cara yang benar. Tuhan, kami percaya bahwa kami mau berserah kepadamu, mengikuti kehendak dan rencanamu, sehingga saat kami mau maju, mau progres, tapi kami tetap Tuhan pada pagar pembatas firman Tuhan, sehingga kami tidak sampai salah melangkah ya Tuhan. Dan kami mau terus terbuka bagi koreksi dan evaluasi supaya kami tetap ada di track yang benar ya Tuhan. Jamah berkati setiap kami, dan sekarang Tuhan kami mau menerima pengurapan dari Roh Kudus. Kami angkat tinggi-tinggi minyak pengurapan, kami tidak pernah memberhalakan minyak, tetapi kini kami percaya bahwa sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa Tuhan mengurapi orang-orang yang dicintai Tuhan, dan pengurapan ini akan membebaskan kami dari kebodohan kami, akan mengusir kesesatan dalam hati kami, akan membuat kami makin mencintai Tuhan, dan pengurapan Tuhan akan memberi kami kemenangan, dan membuat kami menjadi tanda milik Tuhan, sehingga benar-benar kami mendapatkan karunia discernment spirit, karunia membedakan roh, sehingga kami langsung sadar bahwa apakah itu yang kami dengar benar sesuai Alkitab, ataukah sesuatu yang salah. Berkat-Mu menyertai, urapi minyak ini Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima pembebasan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi sekalian anggota tubuh saudara. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terima pengurapan yang terbaik dari Tuhan. Kami mengalami terobosan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang terus ada dalam hidup dalam Kristus. Kami mau progres, kami mau makin maju, kami makin berkembang baik dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam kerohanian, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua bidang kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau memberkati Tuhan, memberkati, tetapi kami biar progres, tapi kami tetap ada di jalur yang benar. Dan sekarang Tuhan, bagi saudara-saudara yang datang dengan istri atau dengan anak-anak, Anda boleh urapi dalam nama Yesus, biar benar-benar anugerah Tuhan menyertai, sehingga kemurahan Tuhan membuat keluarga kami terus ada di jalur yang benar. Kami tetap rendah hati, kami tetap bisa finishing well, finishing strong ya Tuhan. Anugerah-Mu menyertai, berkati semua keluarga BMC New York, Philadelphia, Colorado Tuhan. Dan kami berdoa berkati Tuhan untuk BMC New York, Pastor Yongki, dan keluarga, dan semua tim, dan semua jemaat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu dicurahkan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Biar gereja ini terus menjadi terang dan garam bagi kota New York dan bagi bangsa-bangsa. Dan biar Tuhan terus mengirimkan tuaian jiwa-jiwa, baik jiwa-jiwa yang lama maupun jiwa-jiwa baru Tuhan. Tuhan datangkan dalam nama Yesus, dan orang-orang yang sungguh-sungguh akan melayani Tuhan, dan juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan kirimkan. Dan kami berdoa Tuhan, segala kebutuhan daripada BMC New York, Tuhan cukupkan dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan, sekali lagi Tuhan, untuk kesejahteraan Yerusalem. Kami berdoa buat kesejahteraan Israel, buat kesejahteraan Palestina Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ada perdamaian, anugerah Tuhan menyertai. Terima kasih, kami berdoa buat Amerika dan buat Indonesia. Sejahtera Tuhan menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.